Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Zalfa Amelia Latifah Sialagan. Saya dari SDN 2 Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya mau bercerita tentang seorang anak yang berasal dari keluarga berbahagia dan harmonis. Cerita ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang memiliki hobi namun terhalang oleh peraturan yang ada di rumahnya. Kisah ini berjudul Isabella Enggan Mengaji. Nah teman-teman, dengarkan cerita ini baik-baik ya. Isabella enggan mengaji. Di sebuah kota kecil di perbatasan Indonesia-Malaysia, tinggallah sebuah keluarga kecil yang sangat harmonis, sama seperti keluarga lainnya. Di keluarga kecil tersebut terdiri atas ibu, ayah, dan anak perempuannya yang berumur 5 tahun. Anak perempuan tersebut bernama Isabella. Isabella sebenarnya adalah anak yang pintar dan rajin. Ia duduk di bangku sekolah TK dan selalu menjadi leader di antara teman-temannya. Ia juga pandai melukis. Kegemarannya melukis sangat didukung oleh kedua orang tuanya. Maklum anak pertama dan masih menjadi satu-satunya di keluarga tersebut. Hingga suatu hari, saking asyiknya Isabella melukis, ia sampai lupa bahwa di hari itu ada jadwal ia mengaji. Ibunya pun tentu saja mengingatkan sang buah hati. Nak, apakah kamu tidak akan pergi mengaji? Teman-temanku sudah menunggu di luar sana. Tidak mau, Amal. Lukisan Isabella belum selesai-selesai nih. Mendengar hal tersebut, ibunya pun tentu saja mengingatkan kembali sang anaknya. Nak, kamu tidak boleh seperti itu. Melukis kan bisa diselesaikan nanti. Sekarang, waktunya kamu mengaji bersama teman-temanmu. Mama ini tidak seperti ibu teman-temanku. Banyak sekali peraturannya. Isabella tidak suka sama mama. Nak, kamu tidak boleh berbicara seperti itu. Mengaji itu kan penting untuk bekal di akhirat. Katanya Isabella mau masuk surga bukan? Kalau tidak belajar mengaji, tidak paham agama, bagaimana mau menggapai itu nak kalau Tuhan saja tidak mau terlibat? Mendengar ceramah ibunya yang cukup panjang, Isabella pun bergegas untuk pergi mengaji. Walau tentu saja hatinya sangat enggan. Isabella pun pergi mengaji di antar sang ayah menggunakan motor. Nyeng. Di perjalanan, Isabella melihat ada anak-anak seumurannya yang masih bermain di sore itu. Ada anak laki-laki yang masih bermain kelereng, ada anak perempuan yang masih bermain petak umpet, dan ada juga anak-anak lainnya yang masih bermain masak-masakan di sore itu. Melihat teman-temannya yang masih bermain, Isabella pun berusaha protes kepada ayahnya. Ya, mama ini bagaimana sih? Masa tidak membolehkan Isabella melukis? Isabella kan tidak bermain seperti mereka. Mereka main masih boleh kok, tidak dicegah oleh mamanya. Isabella kenapa dilarang terus sih? Mendengar curahan hati sang ayah pun menanggapi Isabella dengan cukup santai. Nak, mama bukan tidak membolehkan Isabella untuk bermain, tetapi Isabella perlu menunaikan kewajiban dulu untuk mengaji, karena mengaji itu penting. Isabella tidak akan selamanya menjadi anak, dan tidak akan selamanya juga ada di dunia ini. Sama seperti nenek kakek kita yang sudah tidak bersama kita sekarang. Nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Kalau kita tidak mempersiapkan bekal dari sekarang, nanti kita tidak punya bekal apapun untuk dibawa pulang. Memangnya kita akan pulang kemana ya? Tanya sang anak kepada ayahnya. Pulang ke surga nak, pulang ke rumah abadi. Rumah kita bisa saja hancur sekarang, tapi tempat rumah nanti kita pulang tidak akan bisa hancur. Keahlian apapun yang dimiliki oleh Isabella, maupun itu melukis, matematika, bahasa, atau apapun itu, semuanya akan percuma kalau Isabella tidak bisa sholat dan tidak bisa mengaji. Ayahnya pun melanjutkan,
Mengaji bisa membuat Isabella menjadi pandai. Dan kalau Isabella mau masuk surga, mengaji bisa menjadi salah satu jembatannya. Anak-anak itu pasti memiliki keluarga yang berbeda dengan keluarga Isabella. Anak-anak itu juga pasti memiliki peraturan yang berbeda dengan peraturan Isabella. Jadi, Isabella tidak boleh membanding-bandingkan antara aturan orang tua Isabella dengan aturan orang tua mereka. Ella paham? Mendengar hal tersebut, Isabella tentu menurut. Ia juga telah mengangguk tanda bahwa dirinya telah paham. Ia pun belajar bahwa ia tidak hanya harus disiplin dan rajin untuk mengaji sebagai bekal ke surga nanti, melainkan Isabella juga mulai memahami bahwa di setiap keluarga pasti memiliki aturannya masing-masing. Keluarga Isabella pun demikian, atau juga yang dipanggil Ella. Nah teman-teman, ini dia cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.